Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lahada kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzul ghafur. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم ختام نبينا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى بالكتاب القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. صدق الله العظيم. صدق النبي الكريم. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih sedikit pun di permukaan bumi ini. Tuhan yang Maha Penyayang yang tidak pandang sayang, yang nikmatnya tidak terbilang, hingga dengan nikmat dan rahmatnya, dengan taufik dan hidayahnya, Allah berikan hidayah Islam kepada kita. Allah berikan cahaya iman kepada dalam hati kita. Maka harus kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita doakan para Allah Subhanahu wa taala agar semoga selalu tercurah limpahkan kepada putra agung, putra gurun pasir, pada subuh senin beliau lahir, pada saat manusia terbelenggu lingkaran jahil, patung-patung di sekitar Ka'bah itu tersingkir, maka lahirlah Nabi terakhir. Siapakah beliau kalau bukan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling pertama, menjadi umat paling terdepan, mendapatkan syafaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada dasarnya kehidupan kita di permukaan bumi ini, keberadaan kita sebagai seorang hamba di permukaan bumi ini memerlukan bekal untuk menentukan kehidupan kita, kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kita. Apabila kita ingin mencari bekal untuk kehidupan dunia, tentulah kita akan mengimbangi dengan kehidupan akhirat. Namun sebaliknya, apabila kita ingin mencari kehidupan akhirat, maka kita juga harus mengimbangi dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mencari harta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk memiliki kedudukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita menggunakan harta kita, menggunakan kedudukan kita, menggunakan jabatan kita tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr," demi masa, "Innal insana fil husr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr." Wal asr, demi masa, Allah mengatakan demi waktu yang Allah berikan kepada kita. Di setiap waktu yang Allah curahkan kepada kita, di setiap saat yang Allah berikan kenikmatan kepada kita, innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya hadirin yang mulia, kehidupan kita lebih banyak meruginya dibandingkan bermanfaatnya. Apabila kita gunakan kehidupan kita karena untuk Allah, maka insyaAllah kehidupan kita sedikit untuk meruginya. Namun sebaliknya, kalau kehidupan kita sangat sedikit kita gunakan untuk di jalan Allah, maka otomatis kehidupan kita akan merugi, menjadi manusia yang merugi. Siapakah kata Allah dalam ayat yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Orang-orang beriman kata Allah, mereka yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengerjakan amal soleh, mereka yang berusaha berjuang di jalan Allah, menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan pada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada mereka nikmat harta, Allah berikan pada mereka nikmat kedudukan, kekuasaan, tetapi itu semua semata-mata di setiap saatnya mereka selalu menggunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada dasarnya
kehidupan yang Allah berikan sementara kepada kita untuk hidup di dunia ini, kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk bercocok tanam. Menanam apa? Tentulah menanam kebaikan-kebaikan, menanam benih-benih kebaikan, menanam benih-benih amal soleh, agar kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jikalau kita ingin berkebun pisang, tentulah yang kita cari adalah bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang sangat memuaskan, agar nanti kita mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun sebaliknya, jikalau kita ingin berkebun pisang, kita cari bibit yang sembarangan, yang bibit yang tidak berkualitas, yang bibit tidak ada untungnya, maka tentulah hadirin yang mulia, kita tidak jauh akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang siapkan. Sebaliknya begitu juga kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kalau kita menggunakan kehidupan kita untuk Allah, kita menanam benih-benih kebaikan, kita memperbanyak amal-amal soleh, maka yang kita dapatkan adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada," kata Rasulullah, berbuatlah kalian untuk berbuatlah untuk duniamu, ataupun bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Namun sebaliknya kata Rasulullah, berbuatlah engkau untuk akhiratmu seolah-olah seakan-akan engkau esok pagi engkau akan tiada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jikalau kehidupan kita ini kita gunakan untuk berhura-hura, jikalau kehidupan kita ini kita gunakan hanya untuk bermaksiat pada Subhanahu wa taala, maka apalah arti harta yang Allah berikan kepada kita? Apalah arti kedudukan yang Allah berikan kepada kita? Apalah arti segala jabatan, mobil mewah, rumah dan segalanya kalau kita tidak gunakan untuk di jalan Allah, maka itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsun thumma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap kalian, kata Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok, kata Allah, akhirat. Sesungguhnya Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha meneliti yang apa yang kita kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pergunakan umur yang sedikit ini, kita pergunakan waktu yang sangat sementara ini untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, maka apabila kita tidak gunakan untuk di jalan Allah, maka na'udzubillah min zalik, sesungguhnya Allah akan melipat gandakan balasannya dengan azab yang Allah berikan kepada kita. Tetapi walaupun karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat sedikit, kita gunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan menggantikan 10 kali dunia yang kita inginkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apabila kita sudah menanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan tentram. Apabila kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan nyaman. Namun sebaliknya apa? Percuma apabila kehidupan kita di permukaan bumi ini jauh dari Allah, tidak ingin mengharapkan pertolongan Allah, maka sesungguhnya kegelapan yang kita dapatkan. Percuma harta kita banyak, percuma kedudukan kita tinggi, percuma mobil kita mewah, percuma rumah kita megah. Tetapi kalau sesungguhnya kalau kita tidak dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada artinya, saudara-saudara sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata kepada kita. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian hadirin rahimakumullah, setan itu tidak akan mencuri harta kita. Setan itu tidak akan mencuri rumah yang megah yang selalu kita puji-puji. Setan itu tidak akan mencuri sertifikat rumah kita, sertifikat tanah kita. Tetapi yakinlah saudara-saudara, sesungguhnya setan itu selalu mengintai iman yang selalu dalam hati kita dan berusaha untuk mencurinya dalam diri kita. Maka daripada itu hadirin sekalian dan saudara-saudara rahimakumullah,
Kita perkokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu kita yang sangat sedikit ini, kita gunakan waktu kita yang sangat sementara ini untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita benar-benar mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita hingga akhir kehidupan kita nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempersiapkan amal yang baik, iman yang sebenarnya, ketakwaan yang sangat kokoh untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang beruntung. Kita akan menjadi hamba yang sangat diridhai Allah Subhanahu wa taala hingga dunia kita. Apabila kita sudah memperbaiki iman kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, maka insyaallah umur kita akan Allah ridhai, harta kita akan Allah ridhai, kedudukan kita akan Allah ridhai hingga dunia hingga akhirat kita. Namun sebaliknya saudara-saudara, percuma harta kita banyak, percuma kedudukan kita tinggi, percuma rumah kita megah, kendaraan kita mewah, tetapi kalau kita tidak gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak manfaatkan untuk berjuang di jalan Allah, membantu saudara-saudara kita, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dan saudara-saudara rahimakumullah. Apabila seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala sudah membatasi kehidupan kita di permukaan bumi ini, apabila nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak memiliki harta yang banyak, Allah tidak akan marah. Apabila kita tidak memiliki kendaraan yang mewah, Allah tidak akan marah. Apabila kita tidak memiliki harta yang banyak, uang yang berlimpah, maka Allah tidak akan marah. Tetapi Allah akan marah apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, walaupun kehidupan kita sederhana, walaupun kehidupan kita tidak memiliki segala-galanya, tetapi kalau kita memiliki Allah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang kita miliki adalah lebih dibandingkan harta-harta yang kita miliki. Hadirin dan saudara-saudara rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk selalu menguatkan iman kepada Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, dengan ketakwaan, itulah sesungguhnya harta yang akan sangat membantu kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sangat berharga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat, hidayah, ridhonya kepada kita semua. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkokohkan ketakwaan kita, meridhoi harta kita, meridhoi kedudukan kita, meridhoi kendaraan kita, dan setiap langkah kita untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan dunia kita, selalu Allah hitung untuk amal soleh kita menuju kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Semoga kita selalu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sama dapat rahmannya dalam keadaan agamanya yang Islamiyah, dalam keadaan ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bittaqullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.